Terima kasih. Sepanjang malam hingga kami bangun, kami kuat, kami diberkati. Semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan, kami percaya apapun yang akan kami jalani hari ini, biar rencana-Mu yang terjadi Tuhan. Beri kami hikmat, kemampuan, dan kekuatan untuk menjalani sepanjang hidup kami dengan penuh sukacita Tuhan. Saat ini kami mau masuk ke dalam ibadah morning praise Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau hadir di hati kami, di pikiran kami, dimanapun kami berada. Ibadah ini milik-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu yang layak ditinggikan. Pakai lidah bibir hamba-Mu dan yang melayani hari ini Tuhan. Urapi pikiran, biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami sungguh merasakan kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya.
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu sudah terjadi Tuhan. Dari detik hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kesembuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan, masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Dalam masyarakat masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
sebab namamu kudus, Engkau kudus. Kami mau masuk menyembah-Mu Tuhan. Biar sangkakalamu berbunyi Tuhan. Hati kami sudah dilepaskan, dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Buat kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita beri waktu sejenak. Mari kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita bermazmur buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bermazmur bagi-Nya. Haleluya, haleluya. Iralama shandaralama yaralama yarama shikinara. Inaralama shakaralama yaralama shandaralama yaralama. Biar kasih mula-mula itu kembali. Biar kasih mula-mula itu bangkit lagi. Di mana Bapak Ibu pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Saat di pagi hari ini katakan, Tuhan, saya cinta Engkau lebih dari segalanya. Tuhan Yesus, saya cinta Engkau lebih dari segalanya. Mari kita buka unmute sejenak. Sama-sama kita bermazmur dan katakan, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Mari kita bermazmur. Katakan rasa cinta Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Dimana sungguh lembut,
Ia sungguh indah. Kira masih kepada Kira masih kepada Lebih dari segala. My heart belongs to you. Kami mencintaimu, Yesus. Kami My mencintai life belongs. ya Tuhan. Kira masih kepada Kira masih kepada Tuhan Yesus yang Terima kasih Yesus. Terima kasih. With all of my heart, with all of my soul, Haleluya Yesus. Haleluya. Masih kepada with all of my strength. Kira masih kepada Hallelujah. Kurala masih kepada Hallelujah. Kira masih kepada. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Allah yang baik. Terima kasih. Kau segalanya bagi Terima kasih-Mu ya Bapa. oh Yesusku. Terpuji, terpuji Masih Engkau apa? Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Haleluya Yesus. Siapa kami tanpa Engkau ya Bapa? Tuhan Yesus, kami mohon di hati yang baru menyembah-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Engkau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau Allah Tangan-Mu yang senantiasa Tuhan menopang hidupku. setiap Bersyukur hari padamu Tuhan. menopang kami. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau Hingga agung, pada Engkau saat adil. kami Engkau lah jatuh, segala-galanya. tidak Allah yang sampai syah. tergeletak ya Bapa. Sekilala manasi. Terima kasih. Terima kasih. Hallelujah, Yesus. Hallelujah, Yesus. Suaranya enggak. Bu Melan dibuka, Bu. Suaranya dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar kasih-Mu ya Tuhan yang menggetarkan hati kami. Biar kasih-Mu Tuhan yang melimpah buat kehidupan kami. Lebih dari yang kami perlu ya Tuhan. Yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you. Haleluya. Syakarala bayara masyana. Dinana
mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Yang Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini ya Bapa. Saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Bu Hening ya Bapa. Biar semuanya setiap sharing renungan-Mu Tuhan memberkati kami, menjadi rema buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup bungkus pelayanan kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Suaranya, Mei. Suaranya, Mei. Bu Hening. Oke, makasih Mel. Suaranya, Mei. Sudah sambung ke Bu Hening? Ya, silakan Bu Hening. Ya, makasih Mel.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kita semua. Sebelum kita bersharing bersama, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik buat kami, untuk kesempatan yang terus Engkau berikan buat kami, untuk kami lebih dekat lagi kepadamu melalui doa-doa jumlah kami pagi hari maupun malam ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus membentuk kami lewat firman-Mu yang kami dengar setiap hari. Saat ini kami mau bersharing bersama, biar kiranya Tuhan masukkan kuduskan hati kami, pikiran kami, telinga rohani kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu pedang bermata dua Tuhan, berlaku buat orang yang mendengar, juga hamba-Mu yang memberitakannya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan firman-Mu ke dalam kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Suara saya jelas ya, Pak Yani? Jelas, Bu. Oke. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Andy, Pak John, sharing saya saat ini. Saat ini kita membahas Mazmur 55. Kalau boleh Pak Andy boleh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik.
dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Terima kasih Pak Yani. Puji nama Tuhan. Mazmur 55 pasal 55 ini mungkin dibuat oleh Daud saat putranya Absalom mengkhianati dia dan berusaha merebut tahtanya. Absalom adalah anak dari istri Daud yang bernama Maakah. Dia anak yang ketiga, anak Daud yang ketiga. Ya. Maakah adalah anak perempuan dari Talmai, raja dari Gesur. Dia adalah anak sayangan Daud. Absalom ini sebenarnya artinya bagus, ayah damai. Absalom lahir di Hebron. Ya, saudaraku, seperti Mazmur yang kita barusan dengar firman Tuhan, Daud pada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sama halnya mungkin saat kita mengalami hal itu, saat kita disakiti oleh orang, mungkin tidak terlalu sakit. Tapi apabila itu dilakukan oleh orang-orang terdekat, oleh suami, istri, anak-anak, kekasih, maupun keluarga sendiri, bahkan teman-teman rohani kita, itu akan terasa sedih sekali, sakit, beda dengan kalau orang lain, orang luar yang menyakiti kita. Itu ada di ayat yang 13-14. Daud sendiri merasakan kalau misalnya orang dari luar yang membuat sakit hati dia bisa mengatasinya. Tapi kalau misalnya keluarga sendiri, apalagi orang yang kita sayang, seperti halnya Daud katakan, Absalom ini anak yang nomor 3, anak yang paling dia sayang.
ya, tiba-tiba mengkhianati dia, merebut tahtanya. Bukan hanya Absalom, tetapi penasehat Daud yang penasehat Daud yang bernama Ahitofel itu juga meninggalkannya, mengkhianatinya, bergabung dengan Absalom. Ini Absalom menjadi salah satu akibat yang mengerikan yang diderita oleh Daud. Sehingga Daud menjadi gelisah, sedih, ya, takut, bahkan dia sampai menangis, ya saudaraku, karena dirinya takut dan gentar. Di dalam ayat yang ketiga, ayat yang kelima, hatiku gelisah, ngerian maut telah menimpa aku. Ya, aku dirundung takut dan gentar, perasaanku seram meliputi aku. Ya, karena pengkhianatan Absalom dan pengkhianatan sahabat dekat Daud, Ahitofel penasehatnya, itu membuat Daud gelisah, membuat Daud merasa takut, ya, bahkan dia menangis dan takut gentar. Walaupun sebenarnya ini merupakan salah satu akibat karena dosa yang telah dilakukan oleh Daud dengan Batseba. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel 12 ayat yang 1 sampai seterusnya. Batseba ini istri dari panglima perangnya Daud, Uria. Karena waktu iseng Daud, dia mengintip Batseba mandi, bisa ada di suatu rumahnya dan dia melihat Batseba mandi, akhirnya dia melakukan dosa. Dan dia merencanakan pembunuhan Uria ini ditaruh di perang yang paling depan supaya dia mati dan istrinya Batseba boleh diambil oleh Daud. Saudaraku, itu seperti halnya di dalam diri kita. Mungkin kita mengalami penindasan. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin ada musuh-musuh rohani. Maksudnya musuh-musuh rohani itu mungkin tadinya dia sama-sama di dalam pelayanan, sama di gereja, sama-sama ke gereja, sama-sama saling melayani, sama-sama saling mendukung, mungkin pertamanya sahabat dekat kita di dalam pelayanan, di dalam kegiatan kita, tiba-tiba meninggalkan kita, menyakitkan hati kita, ya, atau kesulitan dunia mendatangkan ketakutan dan gelisah, dan mendatangkan kekhawatiran yang sering kita juga rasakan, ya saudaraku, sama seperti halnya dalam Mazmur 55 ini Daud merasakan itu. Dan saya percaya kita semua mungkin pernah mengalami hal itu. Kita dihimpit oleh orang-orang yang jahat, mungkin kita dijelek-jelekin, mungkin kita difitnah, seperti Deborah pernah bersaksi nama orang yang terdekat, orang yang dekat. Saya pun pernah mengalaminya ketika saya di Tembagapura. Orang-orang yang terdekat kita justru orang-orang yang kita percaya, yang kita anggap dia adalah teman kita, teman pelayanan kita, mendukung kita. Misalkan saudaraku, ngajakin join untuk bekerja sama, tiba-tiba dia mengkhianati kita, tiba-tiba dia menipu kita. Itu sakit saudaraku, ya. Beda kalau misalnya dengan orang yang tidak begitu kita kenal, dia menyakiti kita atau menipu kita, rasanya beda. Dengan orang yang kita kenal dekat, kita percaya, yang kita kasihi, ya, tiba-tiba menyakiti kita, tiba-tiba menipu kita. Oh, itu benar-benar sakit, marah, macam-macam saudaraku yang kita rasakan. Ya, seperti halnya Daud, ya, bahkan anak yang paling disayang tiba-tiba mengkhianati dia. Mungkin kita mengalami hal itu. Kita punya anak yang kita percaya, kita sayang. Tiba-tiba anak itu meninggalkan kita. Tiba-tiba anak itu kurang ajar misalnya.
mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, marah atau tiba-tiba anak itu membenci kita, pasti kita sakit. Nggak usah gitu aja sebagai ibu-ibu, kalau misalnya lagi bicara tiba-tiba anak kita nyautin kata-kata yang menurut kita tidak bagus, kata-kata yang itu, kita rasanya langsung, aduh sakit hati, gue yang ngelahirin, gue yang menyusui dia, yang susah, mengandung selama 9 bulan, kok bisanya dia kurang ngajar, kok bisanya dia melawan kita, ya baru dilawan aja kita rasanya udah sakit hati, saudara. Apalagi kalau misalnya sampai seperti Absalom, yang merebut tahta dari Daud, pasti kita lebih sakit hati. Ya, dan sering saudaraku kita mungkin dengar di berita atau di apa, ya, tiba-tiba anak-anak menggugat orang tuanya, menggugat warisan yang dimiliki orang tuanya dan mengambil haknya, padahal orang tuanya belum meninggal, ya saudaraku, sudah digugat, sudah diminta warisannya, bahkan sampai ke pengadilan, ya masalahnya. Kita sering dengar hal itu di berita, ya. Itu pasti akan sedih buat orang tua yang mengalaminya. Saudaraku, seperti halnya Daud, dia berpikir, dan ayat 7, saudaraku, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ya, Daud berpikir, andaikan aku seperti merpati ya, bisa terbang jauh, dia akan terbang jauh, menghindari masalah, keluar dari masalah, mencari tempat yang tenang. Hal itu pun sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi ada masalah, baik di dalam keluarga, menghadapi suami, istri, atau anak-anak, baik di dalam lingkungan kerja kita, karyawan, juga teman-teman kita yang rasanya kepingin pergi jauh, kepingin meninggalkan semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Terus apakah itu selesai? Ya, kalau kita melarikan diri dari masalah, apakah itu beres? Enggak, saudaraku, ya. Mungkin saudara pernah dengar berita ada seorang suami, ya, dia meninggalkan motor dan terjun ke Kali Cisadane. Selidik demi selidik, ternyata pria itu bunuh diri, saudara. Dan dia tinggal di komplek perumahan Victoria. Komplek perumahan Victoria itu, kalau saudara tahu, itu komplek perumahan yang termasuk mewah, saudaraku, ya. Dan kebetulan saya punya adik tinggal di situ menjadi ibu RT, saudaraku, ya. Dia bercerita itu padahal bukan orang yang tidak punya, tapi orang yang punya, ya. Bahkan saudaranya itu dalam pemerintahan. Pokoknya kalau kita pikir secara manusia, pria itu tidak wajar kalau misalnya dia tidak punya bisa bunuh diri. Tapi kalau misalnya lihat, ternyata dia bunuh diri. Selidik-selidik ternyata dia bunuh diri itu karena baru berkelahi dengan istrinya. Nggak tahu berkelahinya apa, ya, cekcok dengan istrinya, akhirnya dia bunuh diri. Dia tinggalin motornya di pinggir Kali Cisadane dan dia bunuh diri. Ya, saudara, mungkin kita pernah mengalami hal itu. Sebentar, saudaraku. Sorry, saudaraku. Mungkin kita pernah mengalami hal itu. Kita sedang punya masalah yang yang hebat banget menimpa kita. Kita punya masalah yang benar-benar membuat kita sakit, membuat kita ada pikiran kita untuk bunuh diri. Mungkin ada pikiran kita buat mengakhiri hidup kita.
Saya pun pernah mengalami hal itu saudaraku, ketika saya ada masalah, ya. Saya akui saudaraku, mungkin saya pernah bersaksi ketika saya naik kereta api, terus tiba-tiba kereta api itu terbuka pintu yang enggak biasanya kan kalau kereta api semua pintunya tertutup. Ini tiba-tiba pintunya terbuka dan saya bisa habis dari kamar mandi, tiba-tiba ada bisikan yang mungkin saya pernah bercerita saudara ya, terjun aja gitu kan. Gue saya lihat kereta itu kencang, bergerak kencang. Dalam hati saya, kalau terjun selesai. Misalnya. Tapi tiba-tiba saudaraku, yang dari kereta api yang begitu lari kencang, itu larinya jadi pelan. Dan saya berpikir secara manusia kalau ini pelan begini kita lompat, cuma patah-patah doang, bikin sengsara. Ya, akhirnya nggak jadi saudaraku, saya balik ke kursi saya di kereta. Ya saudaraku, saya mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih bahwa saya tidak dipengaruhi oleh si iblis nggak bisa mengganggu saya, nggak bisa membuat saya nekat, saudaraku ya. Dan saya mengucap syukur bahwa Roh Kudus masih mengingatkan saya akan hal itu. Dan saya yakin dan percaya kita pun pernah ada mungkin ya saudaraku nggak kita semua pernah mengalami hal itu. Rasanya sedih, putus asa segala macam seperti Daud saya kepengen kalau punya sayap kepengen terbang. Ya, kalau misalnya punya ini, kalau bisa udah aku mengakhiri hidupku dengan segala macam, atau mungkin aku lebih baik meninggalkan keluargaku karena aku nggak sanggup dengan masalah, aku nggak sanggup dengan mungkin saudaraku dengan pengkhianatan istriku, aku nggak sanggup dengan pengkhianatan suamiku, ya lebih baik aku keluar, ya saudaraku, itu saudaraku yang iblis sodorkan buat kita kalau kita mengalami masalah. Tapi di sini Mazmur Daud yang Mazmur 50 ini mengajar kita. Kala dia mempunyai masalah, kala semua yang dia menghimpit dia, yang memberatkan dia, yang membuat dia susah, sedih, yang membuat dia terus menangis, ya saudaraku, dia mempunyai satu jawaban. Satu-satunya jawaban yang hanyalah mencari perlindungan pada Tuhan. Ya, kita dapat berseru kepada Tuhan. Ya, seperti Daud, pagi, siang, malam, yang menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Dengan berharap Tuhan akan memelihara kita. Di dalam ayat yang ke-17, tapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berhuyung-huyung mereka melawan aku. Ya, saudaraku, itulah jawaban yang Daud lakukan, yang Daud terima. Ya, ketika semua masalah menghimpit kita apapun, saudaraku, apalagi saat ini saya percaya pasti kita semua mengalami masalah dan mengalami himpitan. Satu-satu jawaban adalah datang kepada Tuhan. Datang menangis kepada Tuhan, dan seperti halnya Mazmur Daud, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan meluputkan dia. Demikian juga dengan kita semua. Saya percaya Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan memelihara kita. Dalam ayat yang ke-23. Ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, saudaraku, Tuhan nggak biarin kita goyah. Mungkin ada saatnya kita goyah. Saya suka ngalamin kayak gitu, tiba-tiba ada perasaan kok bosen, ngalamin jenuh, males doa pagi. Tapi akhirnya mikir lagi, kalau nggak doa pagi, malah tambah males ya, tambah jadi ini kalau saya nggak baca firman, jadi tambah malas, tambah ya. Jadi akhirnya pikiran sehat kita mengatakan harus datang sama Tuhan, jangan biarkan. Saya kalau sedang
dalam keadaan lemah, ini Tuhan itu baik, saudaraku. Kalau lagi dalam keadaan benar-benar lagi ada, mungkin ada masalah kayak gini, yang berusaha seperti mungkin mau menjauhkan diri dari pelayanan, ya ketika saya waktu masih belum pandemik, atau menjauhkan diri dari teman-teman yang ini, ya tiba-tiba saya dikasih tugas, Boni nanti begini-gini, begini-gini, baru punya rencana nggak mau ikut, baru punya rencana nggak mau masuk dalam ini. Kayak saya berapa kali mengundurkan diri dari di pengurus PDSD itu. Tapi akhirnya nggak bisa, Boning begini-gini, Boning kayak begini, akhirnya jadinya nggak jadi. Ya Tuhan baik. Ya kalau yang saya rasakan, kalau ada masalah, kalau ada sesuatu dan mulai jenuh, mulai bosen, atau mungkin yang sesuatu yang menimpa saya justru Tuhan bawa dijerumuskan masuk ke dalam pelayanan. Dan ketika saya ingin masuk dalam pelayanan, saya langsung sadar, ingat, oh ya Tuhan, makasih, rupanya rencana Tuhan inilah, ya. Kalau ketika kita lemah, kita mengalami masalah, jangan tinggalkan, jangan jauh-jauh dari Tuhan, tapi kita justru masuk di dalam, ingat Tuhan. Kalau kita di dalam pelayanan, kita masuk di dalam pelayanan. Kalau kita ambil bagian dalam kegiatan, kita masuk dalam kegiatan. Dan saya percaya seperti yang saya alami, yang suka saya alami, saudaraku, bukan suka, sering saya alami gitu, ya. Ketika saya lemah, satu masalah dan ya ketika kita ambil pelayanan, itu otomatis kita akan berdoa, otomatis kita akan mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai saya di dalam setiap kegiatan, setiap pelayanan saya, jadi itu membuat kita menjadi bangkit kembali. Akhirnya yang tadinya lemah, jadinya nggak bangkit kembali. Ya bukan hanya hal itu, saudaraku, tapi saya percaya ya di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh dari nabi-nabi Tuhan seperti Ayub. Saudara mungkin tahu Ayub, saudaraku, ya. Dia nggak buat celah. Kalau Daud ketahuan, saudaraku, ya, dia pernah berbuat celah, bahkan punya rencana pembunuhan segala macam. Ini Ayub enggak, ya. Tapi Tuhan izinkan si iblis itu mengganggu kehidupan dia. Ambil semua harta, ambil semua anak-anaknya, sampai dia ludes. Bahkan akhirnya istrinya pun menyuruh dia meninggalkan Tuhan, menyuruh dia menghujat Tuhan. Sahabat-sahabatnya pun menyuruh dia melakukan hal itu. Ya, di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25, yang kutakutkan ialah yang menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya. Dan tapi Ayub akhirnya dia bebas. Ya, saudaraku, demikianlah, saudaraku. Ya, firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya percaya apapun masalah yang saat ini kita alami, pasti ada jalan keluar. Apapun tindasan, cacian, atau mungkin hinaan, atau mungkin seperti orang-orang yang kita percaya meninggalkan kita, ya, seperti pasal ayat yang ke-23, serahkan itu semua kepada, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Itu jaminan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Sebagai ayat penutup, saudaraku, Filipi 4 ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal dan keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi firman Tuhan tegaskan lagi, saudaraku, dalam Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir, serahkan semua kepada Tuhan. Ya. Di dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur, saudaraku. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan saya yakin, saudaraku, walaupun waktunya kok nggak langsung dijawab, tapi ada waktunya Tuhan
Nah, suatu saat Tuhan akan menyelesaikan semua masalah dan problema yang kita alami. Terakhir, saudaraku, 1 menit lagi, saksian sedikit ya. Saya percaya kita semua pernah berdoa selalu untuk anak-anak dan keluarga kita. Ya, seperti pokok doa yang kita ini dan kita dengar berita Kiwi Rock itu, saudaraku, puskesmas yang dibakar ya di Papua. Saudaraku, waktu yang ada dokter yang tangannya patah itu adalah teman kelas teman kuliah anak saya. Dan saudaraku tahu, anak saya itu senang kalau misalnya tugas di tempat-tempat yang terpencil seperti itu. Dan saudaraku ya, anak saya ketika itu ya sedang bertugas juga di Papua, di Tembagapura. Dan dia berniat ya kalau selesai dari sini mau cari lagi rumah sakit, dia mau PTT, dia butuh surat untuk dia mau melanjutkan ke spesialis. Nah, waktu itu temennya itu yang patah tangannya dia di puskesmas Kiwi Rock itu mengajak dia mau ke sini gitu kan. Ada di sini Tin, lo mau ke sini, ada tempat di sini, ada lowongan gitu kan. Saudaraku, kalau misalnya waktu itu anakku ngejawab, "Iya, oke." Ya, saudaraku, ya saat ini mungkin dia mengalami hal seperti yang terjadi oleh Nafas itu. Tapi puji Tuhan, saudaraku, karena di dekat dengan Tuhan, kita orang tua mendoakan, ya, anakku bilang, "Ya, maaf," dia bilang, "saya lupa temannya. Di puskesmas, aku butuh rumah sakit umum, jadi rumah sakit. Di sana ada rumah sakit nggak?" Kalau ada rumah sakit, dia kesana. Ternyata nggak ada, saudaraku, cuma puskesmas doang. Akhirnya anak saya nggak kesana. Ya, saudaraku, ini kesaksian agak ini sedikit. Itulah saudaraku yang beberapa hari sejak saya dengar puskesmas itu dibakar, saya mengucap syukur, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah meluputkan anak saya dari maut, dari hal-hal yang ini. Karena pasti otomatis kalau anak saya mengatakan, "Mas, saya mau ke sini, saya mau ke sini ke pedalaman." Saya hanya cuma bilang sama dia, "Mama sih oke aja, asal kamu berdoa dan Tuhan bilang oke, kamu sejahtera, jalan." Ya, saya nggak pernah khawatir, saudara. Saya percaya perlindungan Tuhan, proteksi buat anak-anak saya, buat keluarga saya. Ya, itulah saudaraku salah satunya kalau kita khawatir datang sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jawaban, walaupun jawabannya lama bertahun. Inilah doa-doa yang kita berikan terus kepada Tuhan, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada suami kita, pada semuanya, ya, satu saat semua akan terjawab. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Pak Kian. Baik, silakan. Terima kasih Bu Hening atas sharing firman Tuhan ya pagi hari ini, sangat menguatkan sekali. Katakan serahkan, jangan khawatir. Serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bu Hening, sangat menguatkan saya pribadi. Sejujurnya memang si pagi hari ini, seminggu ini saya juga sungguh khawatir ya, karena memang dalam seminggu ini nanti saya mau ngejalani kateterisasi jantung. Jadi khawatir tuh memang sungguh ada ya. Tapi dengar sharing firman Tuhan pagi ini sangat menguatkan saya pribadi. Ya, pagi ini kita mau sepakat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah ini, sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami boleh mencari wajah-Mu, kami boleh memuji, boleh menyembah, boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Tuhan, kami juga mau Tuhan sepakat sehati menaikkan pokok-pokok doa kami ke hadapan tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mendengarkan seruan kami Bapa, Engkau yang mendengarkan permohonan kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas penurunan COVID-19 yang semakin signifikan boleh terjadi. Terpuji nama Tuhan atas hikmat, kesigapan, koordinasi dan sinergi mulai dari pemerintah pusat, daerah, tim Satgas, tenaga kesehatan, aparat keamanan dan semua pihak. Sehingga keadaan pandemi boleh dapat terkendali. Bersyukur atas program vaksin yang juga berjalan dengan baik dan berdoa agar di sejumlah daerah yang masih tertinggal pelaksanaan vaksin dapat segera tertangani, supaya setiap orang yang ada di daerah Tuhan, mereka boleh diberi kepekaan, mereka boleh mau untuk divaksin Tuhan, mereka boleh taat dengan peraturan pemerintah yang saat ini Tuhan Yesus, yang menggalakkan vaksin terhadap semua kami, semuanya Tuhan Yesus, supaya kami boleh mendengar seruan pemerintah ini, supaya kami juga boleh taat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan, karena kepada bulan Agustus 2001, Indonesia surplus 4,75 M Tuhan USD di sektor perdagangan, karena ekspor yang tinggi dan produser yang berorientasi ekspor dipermudah. Terus berdoa bagi kemudahan perusahaan di Indonesia semakin baik dan setiap sistem tidak mempersulit para pelaku bisnis. Ya Tuhan Yesus, benar Bapa, supaya setiap ekspor impor Tuhan boleh dipermudahkan Tuhan, supaya setiap pejabat yang bekerja, yang bertugas, yang menangani Tuhan diberi kemudahan demi kemudahan Tuhan, sehingga dalam pembisnis, dalam perdagangan Tuhan boleh diberi kemudahan, kemajuan Tuhan Yesus, sehingga boleh memberikan lapangan pekerjaan kepada setiap orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa bagi keamanan Papua, khususnya pasca peristiwa penyerangan terhadap tenaga kesehatan Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Berdoa untuk hikmat bagi aparat keamanan, khususnya TNI, Polri, dan BIN dalam menangani KKB di Papua, agar perdamaian tercurah di tanah Papua dan tidak ada lagi pertumpahan darah di atas tanah Papua. Benar Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami juga sepakat Tuhan Yesus, kami juga memohon Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan turun atas tanah Papua Tuhan Yesus, sehingga di Papua boleh terjadi kedamaian, perdamaian Tuhan Yesus, supaya masyarakat yang ada di Papua Tuhan, mereka boleh menjadi saudara, boleh saling mengasihi, boleh saling mencintai Tuhan, sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada pertumpahan darah Tuhan Yesus. Bapa, supaya kami ini menjadi satu Tuhan, tidak ada saling membenci satu dengan lain Tuhan Yesus. Tuhan, kami memohon Tuhan Yesus, supaya belas kasih-Mu turun atas setiap kami semua, khususnya di Papua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami hanya berseru ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya berseru minta pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya berseru Tuhan, memanggil nama-Mu ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Hanya kepada-Mu Tuhan kami minta pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tanpa-Mu kami tidak mampu Tuhan, kami tidak kuat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh ada, kalau Engkau boleh memberi kami nafas, boleh memberi kami hidup, boleh memberi kami kesehatan, itu semua anugerah dari-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati seluruh kami Tuhan, seluruh tim TDP, setiap kami Tuhan, setiap warga kami, setiap anak-anak kami Tuhan Yesus. Engkau boleh memberkati ya Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu mendengarkan seruan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan kami, pokok doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bu Hening, thank you Ci Aeng. Biar pelayanan kita ini memuliakan nama Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih untuk renungan sharing dan doa-doa yang dipanjatkan. Sampai memutih rambut kita tetap cinta Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menang dan dimerdekakan. Setiap apapun pergumulan kami sudah Engkau jawab. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mazmur 55 ayat 23 kalau kita baca di gadget. Tetapi kalau kita baca di Alkitab itu adalah ayat 24.
serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goyah. Mari kita garis bawahi, orang benar itu goyah. Siapakah orang benar itu yang tidak dibiarkan oleh Tuhan untuk goyah? Orang benar adalah orang yang berkeluh kesah hanya kepada Tuhan, bukan kepada sesamanya, bukan yang setiap hari yang kita istilahkan curhat kepada teman-teman. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita setiap pagi berdoa, menyatakan keluh kesah kita melalui doa, permohonan minta tolong kepada Tuhan, pengakuan dosa dan pernyataan tidak bersalah kepada Tuhan, kutukan pada musuh-musuh itu hanya dilontarkan kepada Tuhan, bukan caci maki kepada orang lain. Keyakinan pada responnya Tuhan, dan pujian kepada Tuhan yang membawa berkat bagi kita semua. Perikop Mazmur 55 ini berkata, doa minta tolong terhadap musuh. Ini kata-kata yang disingkat. Sebenarnya adalah doa kepada Tuhan untuk minta tolong menghadapi musuh. Jadi jangan salah ya. Jangan berpikir doa minta tolong kepada musuh, bukan. Minta tolong kepada Tuhan untuk menghadapi musuh. Itu yang benar. Tetapi banyak manusia saat ini bahkan ia minta tolong kepada musuh. Bahkan ia minta tolong kemana-mana. Sampai orang berkata, itu yang berkata anak Tuhan setiap pagi. Itu yang mengaku anak Tuhan setiap pagi. Kenapa minta-minta di jalanan? Kenapa minta-minta sama musuhnya? Bahkan ia menjual segala harga dirinya. Saudara kasih dalam Tuhan, pernyataan dalam firman Tuhan pagi ini di Mazmur 55, minta tolong hanya kepada Tuhan. Percayalah, berkat-berkat akan dicurahkan oleh Tuhan. Keluh kesah kita hanya kepada Tuhan. Permohonan kita hanya kepada Tuhan. Ini dibuktikan di firman Tuhan Mazmur 55 ayat yang kedua. Berkata, berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Mari saudara kasih dalam Tuhan, percayalah. Saya mau bersaksi, ketika istri saya sakit, saya tidak minta tolong pada siapapun, tetapi saya minta tolong kepada Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kita bukan sombong iman, tetapi kita berkeluh kesah kepada Tuhan, karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Percayalah, bahkan Ia mengirim orang-orang yang tadinya kita anggap sebagai musuh, yang tadinya kita anggap ini orang yang sering
akan mengkritik kita ketika kita membagikan firman Tuhan. Tetapi orang-orang itu bahkan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Saya sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa istri saya sakit. Bahkan ia menawarkan sebagian besar pertolongan terhadap hamba-Mu ini. Saya sangat terkejut. Orang yang tidak pernah saya pikirkan akan menjadi penolongku, Tuhan pakai. Itu karena kebesaran Tuhan. Percayalah, setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, engkau akan menerima mujizat-mujizat yang tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan pakai siapapun, bahkan musuh-musuhmu, Tuhan bisa memakainya untuk memberkatimu. Jadi, apa selama ini yang engkau dengarkan, yang Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Artinya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan memiliki musuh. Siapapun musuh yang kita anggap, itu akan Tuhan pakai, Tuhan ubahkan menjadi berkat bagimu. Itulah kata-kata Tuhan yang spesial pagi ini. Serahkanlah khawatirmu kepadanya. Apa yang engkau khawatirkan, apa yang engkau anggap musuh selama ini, yang engkau khawatirkan, semuanya akan diubahkan menjadi berkat bagimu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa pagi hari ini, apapun yang kami khawatirkan, telah Engkau ubahkan menjadi berkat. Itu karena kami mau keluh kesah setiap pagi hanya kepadamu. Kami datang ke hadapan-Mu, kami curhat di hadapan-Mu, karena kami tahu kami lemah ya Tuhan. Ketika kami melemah, maka Engkau bermegah atas kelemahan kami setiap pagi. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang berkata amin, lambaikan tanganmu. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih juga buat Bu Hening yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan juga Ibu Mailan yang sudah melayani sebagai WL serta Bu Aeng sebagai pendoa. Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami sudah bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Ibu Hening dalam tim doa pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini tidak sia-sia Tuhan, tetapi firman-Mu boleh menjadikan berkat, boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman-Mu yang keluar tidak akan keluar dengan sia-sia, tapi firman-Mu ini firman yang hidup, yang berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Heni dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam segala hal kehidupannya Tuhan, biarlah Tuhan Kau buat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Melan yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan, biarlah semua pujian penyembahan ini juga boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, Kau berkenan atasnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Melan dalam pelayanannya juga, dalam keluarganya, dalam usaha bisnis pekerjaannya Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk setiap pemimpin yang membawa dalam pokok-pokok doa, Ibu Aeng Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan. Berkati juga Tuhan, kalau rencana mau kateter Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk Pak John, Ibu Hartati Tuhan yang dalam proses pemulihannya, terus Engkau menyertai, Engkau berikan kesehatan sempurna Tuhan Yesus, pulihkan secara sempurna Tuhan Yesus. Ibu Hartati Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan, kami serahkan untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, Pak Andi, Pastor Darius, Pastor Edi Tuhan, dan setiap orang Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu, kami merindukan berkat yang berasal daripada-Mu. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, kasih, anugerah, dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Makasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Oke Bapak Ibu. Bu Hening. Makasih Pak Jan. Makasih Ella. Tuhan memberkati. Makasih Bu Em. Sudah berdoa. Tuhan memberkati semuanya. Kita buka kameranya. Terima kasih. Oke, jangan ada yang chatting lagi. Ya, nanti ketutup. Pandi boleh minta tolong, Pandi? Minta itu. Pak Erli. Ya, Pak. Terima kasih Pak Bambang, Ibu Aeng, Ismaila. Ya, kita foto ya. Jangan ada yang chat ya. Yang kedua, sebentar, saya cek dulu. Bentar ya. Wah, cakep-cakep. Ya, Pandi ya? Cakep-cakep ya, Pak ya? Semuanya cakep, Pak. Sip. Oke, semuanya sudah pakai link. Makasih Pak Andi. Makasih, Pandi. Sama Tuhan berkati. Terima kasih. Aktivitas. Ya, Pak Widoyo. Yuk, yang mau bareng nyanyi. Doain. Pak Widoyo, silakan. Baiklah, pagi ini kita akan